Cerita ini dimulai 3 tahun yang lalu, di mana teman Mamat mempunyai saudara yang cukup mumpuni dalam bidang penarikan-penarikan, antara lain pusaka, mustika, benda gaib, dan lain-lain. Kami bertiga pergi ke suatu bukit di daerah utara Jawa, yang mana telah dideteksi kalau bukit itu memang ada harta karunnya. Beberapa sarana telah kami siapkan seperti jenis-jenis minyak, ubur rampe, dan segala macam tetek bengek lainnya. Kalau dari penelusuran hasil terawang dan komunikasi kami, WFC dan kawan-kawan, harta itu peninggalan zaman kerajaan Majapahit. Kami di sana setiap malam melakukan ritual, dan baru hari ketigalah barang itu muncul. Sebanyak 25 batang dengan gambar mantan Presiden Soekarno, dan tercantum angka 9999. WFC juga nggak ngerti kok di zaman Prabu Tajimalela telah ada gambar Soekarno. Setelah semua itu selesai, kami pulang ke rumah masing-masing, dan barang hasil tarikan itu kami pagari agar tidak hilang kembali. Hari kedua setelah itu, kami pergi ke salah satu sesepuh yang ada di Jateng untuk menanyakan keaslian barang tersebut. Tapi setelah sampai di sana, dinyatakan barang tersebut memang kurang murni, karena warna emas lantakan tersebut sudah agak kehijau-hijauan. Menurut sesepuh itu, barang yang asli itu harus berwarna kuning murni dan lembek. Usut punya usut, dalam dunia pergoiban, ternyata barang yang berwarna agak kotor atau kusam, seperti warna hijau, merah, coklat, itu berada pada lapisan yang paling atas. Jadi yang asli justru berada paling bawah. Goibnya ini dapat menggeser dan mengecoh kita. Barang harta goib seperti ini memang ada, tapi bagi kita yang kurang paham atau mengerti, sebaiknya jangan mengikuti atau ikut-ikutan, karena dalam permainan ini atau pencarian ini diperlukan berbagai aspek pendukung. Jadi kita nggak asal ikut-ikutan orang, nanti malah kena tipu loh. Selain itu, aspek mental dalam menghadapi berbagai kekuatan gaib dari lokasi penarikan harus jadi yang utama. Benda gaib yang berada dalam tanah tentu ada hodam penjaganya, dan untuk menimbulkan, menarik atau memancing benda gaib itu juga dengan hodam. Macam-macam, ada yang dengan teknik menggunakan S45P-nya digabung dengan kemampuan ayat suci Al-Quran. Ada juga yang pakai teknik tenaga dalamnya, dan ada juga dengan bantuan pusaka yang dianggap lebih tua dari hodam penjaga benda gaib tersebut, dan bisa memakan waktu berhari-hari untuk mindsetnya segala aspek. Biasanya setelah si hodam benda, harta dan lain-lain dapat ditarik, maka secara otomatis wujud bendanya ikut tertarik. Sekali lagi, penarikan harta karun ini resikonya sangat besar dibandingkan dengan penarikan lainnya seperti pusaka dan lain-lain. Karena hodam penjaganya pun powernya tidak main-main. Di samping umur hodam itu juga sudah tua-tua, dan tentu saja yang menanam atau menyimpan harta itu dahulunya juga seorang yang sangat mumpuni dalam kebatinannya. Jadi so kudu sangat-sangat berhati-hati. Tapi kalau ada yang ngajak, mending gak usah, karena goib juga pinter loh. Dia bisa mengecoh kita dalam arti dapat menggeser posisi barang yang akan kita angkat. Tapi alhamdulillah, kami akhirnya bisa juga merasakan hasil dari jeripaya kami. Cerita ini dikisahkan langsung oleh pelaku pencari harta gaib di Semarang.